Pada kesempatan kali ini, kami akan memberitahu ke kalian cara mengajar anak-anak mengaji. Kalian bisa menyesuaikan terhadap cara kalian mengaji, atau kalian bisa mengikuti tips ini secara keseluruhan. Silakan disimak, guys. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe ya. Waktu untuk mengaji para muridku yaitu mulai dari habis maghrib sampai selesai semua murid menghadap. Aku juga mengambil satu hari untuk mereka cuti, yaitu pada malam minggu. Satu malam khusus yaitu pada malam Sabtu. Biasanya para muridku kuajari pengetahuan di luar pengajian, seperti perkalian, penjumlahan, membaca, dan pengetahuan lainnya. Aku juga menerapkan kepada muridku beberapa aturan supaya mereka tertib. Antara lain, pertama, mereka harus membaca doa sebelum pengajian dimulai. Kedua, mereka harus membaca di rumah minimal 2 kali. Ketiga, mereka harus membaca di tempat ngaji minimal 3 kali. Jadi, di rumah dan di tempat ngaji itu harus membaca. Keempat, mereka harus membaca terus sebelum mereka dipanggil. Tapi tetap mereka harus melewati aturan kedua, yaitu menghafal minimal 3 kali. Jadi sebelum mereka menghadap kepadaku, mereka harus menghafal minimal 3 kali dulu di tempat ngaji. Kelima, mereka boleh mengobrol asal sudah menghadap dan tidak diperkenankan mengganggu yang belum menghadap. Aturan ini kubuat agar mereka tidak terlalu stres dan agar mereka tetap merasakan masa kekanakan mereka yang bahagia. Tapi setiap orang berbeda ya. Aturan ini aku pribadi saja yang buat, karena mayoritas muridku adalah kelas 1 sampai kelas 4 SD. Jadi aku buat aturan seperti ini. Keenam, mereka tidak akan pindah ke bagian selanjutnya apabila mereka ada yang tidak tahu. Kejam banget kan aku? Iya, aku agak sedikit kejam dan serius dalam mengajar muridku. Aku membuat peraturan seperti ini juga karena mereka sudah membaca di rumah dan di tempat ngaji. Jadi aku rasa mereka sudah cukup mudah untuk membaca dengan benar. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Dan ketujuh, mereka harus menghadap dan menghafal 1 halaman penuh, tidak separuh-paruh. Dulunya aku memperbolehkan mereka untuk separuh-separuh dalam menghadap. Namun aku rasa itu kurang efektif. Dan aku rasa hanya sedikit pengetahuan yang mereka dapat dari halaman itu. Jadi aku suruh mereka untuk membaca per halaman saja. Dan alhamdulillah peraturan ini berjalan dengan lancar. Inilah murid-muridku. Hai, nama saya Ana. Pengajian saya Iqra 5. Hai, nama saya Elsa. Pengajian saya Iqra 6. Hai, nama saya Eci. Saya ini Hai, nama saya Eci. Pengajian saya Iqra 4. Sekarang aku akan memberitahu kalian cara mengajar mereka agar mereka paham terhadap tanda-tanda khusus ataupun kalimat-kalimat khusus. Di sini aku menggunakan buku Iqra Legend yang pastinya semua orang tahu, yaitu buku Iqra karya Kiai Haji As'ad Humam. Aku juga pada saat SD menggunakan Iqra ini. Sampai sekarang Iqra ini masih sering digunakan oleh banyak orang. Saking legendnya Iqra ini dan sangat-sangat menarik isinya. Buku ini sangat bagus sekali, mudah untuk diajarkan dan lumayan lengkap tata cara pembacaan tanda-tanda tertentu, sehingga memudahkan para guru yang mengajar untuk mengajarkannya kepada muridnya. Untuk huruf dasar, aku menginstruksikan kepada murid-muridku untuk menghafal sebelumnya, seperti tanda fathah, kasroh, maupun dhamma. Tetapi aku memberikan instruksi lagi kepada mereka supaya mereka paham dan mudah dalam menghafalnya.
Contohnya seperti ini. Ini Eca. Hai. Eca. Apabila ba diganti dengan u maka dibaca nah. Lanjut. Apabila ta diganti dengan u maka dibaca Bita. Nah, jadi seperti itulah. Begitupun dengan huruf fathah itu pastinya sudah harus dihafal ya. Itu dasarnya itu yang harus benar-benar dihafal tuh bagian fathah. Tapi untuk huruf kasroh dan huruf doma itu bisa mengikuti dengan cara diganti-ganti. Untuk tanda tanwin atau unwin pun, aku beritahu mereka dulu bentuk-bentuknya bagaimana, terus bacanya bagaimana. Seperti yang kita tahu kalau an itu bentuknya tuh ada garis dua kayak gitu. Terus untuk in itu ada garis di bawah, dan un itu seperti domah tapi ada kepala. Nah, jadi prinsipnya di sini aku menerapkan pertambahan. Jadi misalnya suatu huruf ini masih huruf dasar sebagai patokannya atau sebagai fondasinya. Misalnya suatu huruf ba bertanda fathatain atau fathah yang ada dua, fathatain itu yang ada dua itu, maka itu dibaca ba. Nah, aku kasih tahu mereka caranya. Apabila ba diganti dengan huruf an maka dibaca ban. Begitupun dengan huruf-huruf lainnya. Ini ada jika huruf ta diganti dengan in maka dibaca, huruf ta diganti dengan un maka dibaca. Nah, jadi seperti itulah contohnya. Untuk sukun aku menggunakan prinsip pertambahan. Kan sukun itu kan tandanya kayak C gitu kan. Jadi kalau seandainya ada huruf yang sukun atau mati, itu biasanya aku menggunakan prinsip pertambahan. Contohnya seperti ini. Apabila ada huruf ba bertemu dengan ba, tapi ba tersebut sukun, ada tanda yang C kayak gitu, maka dibaca dengan bab. Contoh lagi, ta bertemu dengan huruf ta sukun, maka dibaca dengan tat. Mereka biasanya menyebutnya tata atau dada atau baba, tapi kita harus memberitahu kepada mereka bahwa bukan seperti itu, tapi dimatikan. Contohnya kayak gini. Ini ada anak. Apabila to bertemu dengan ta maka dibaca. Terus apabila ada ta bertemu dengan ma maka dibaca. Nah, jadi seperti itu. Anak dulunya dia pas dikasih tahu nah bertemu ma dia masih baca nama, tapi itu bukan. Kita harus kasih tahu kepada mereka bukan nama tapi nam. Ma-nya itu dimatikan jadi tinggal huruf M kalau dimatikan. Jadi harus konsisten kita kasih tahu kepada mereka cara membaca. Kalau konsisten, insya Allah nanti mereka akan bertahap-tahap memahami apa yang maksud dari bacaan tersebut. Untuk di akhir ayat sama, aku menggunakan prinsip pertambahan juga, tapi dia bedanya di akhir ayat, bukan di pertengahan ataupun di awal. Contohnya seperti ini. Contohnya la bertemu dengan da pada akhir ayat, itu kita menggunakan prinsip tambah, dimatikan da-nya ini. Maka la bertemu da dibaca bintang. Contohnya lagi seperti ini. Ada samuda. Mu ini kita panjangkan karena ada huruf sukun u bertemu dengan mu-nya dipanjangkan, tapi dia di akhir ayat maka mu ini ditambah dengan da. Jadi untuk di akhir ayat seperti ini mudah sekali, kita tinggal menggunakan prinsip ditambah. Sama juga seperti huruf yang fathatain kasrotain, apabila dia di akhir ayat maka dia dibaca mati juga. Contohnya seperti ini. Yu bertemu dengan na maka dibaca
Nah, jadi seperti itu. Kita menggunakan prinsip pertambahan. Nah, untuk di akhir hayat tetapi dia tandanya fathatain, itu kan dibaca bukan ban atau tan ataupun dan, tapi dibaca huruf aslinya atau huruf dasarnya. Tetapi untuk kasrotain dan domatain itu tidak. Ini khusus untuk yang fathatain. Contohnya guys seperti ini. Di akhir kalimat ada huruf tan, maka dibaca dengan Ta. terus di akhir kalimat ada huruf dan, maka dibaca dengan. Contohnya seperti ini. Contohnya di Iqra ini ada huruf kaziban. Karena ban di akhir kalimat, maka dibaca. Contoh lagi. Kita cari. Ini ada kalimat jalim musamman. Maka musamman dibaca. Nah, pintar. Jadi seperti itulah guys. Yang huruf fathatain, tanda fathatain itu diganti dengan huruf dasarnya. Itulah beberapa trik dari kami, cara agar mudah memahami tanda-tanda khusus ataupun bacaan-bacaan yang agak sulit. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Jangan lupa Subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.